Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Di sini kami akan membahas tentang analisis aktivitas pendanaan. Kelompok kami terdiri dari Dila Septiara, Elsa Hanida Asnatullah, dan Lumatul Nuril Hidayah. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pendanaan utang. Utang publik yaitu perusahaan meminjam secara langsung dari para investor dengan menerbitkan efek seperti obligasi. Utang swasta yaitu perusahaan meminjam dari lembaga keuangan seperti bank. Sedangkan utang jangka panjang yaitu utang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, contohnya seperti obligasi, debitur, dan wesel. Untuk utang jangka pendek itu merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Selanjutnya ada bentuk tidak langsung dari peminjaman jangka panjang adalah sewa guna usaha atau disebut dengan leasing. Yang pertama ada akuntansi utang. Ada 2 pembahasan tentang akuntansi utang. Yang pertama mekanisme akuntansi utang dan perlakuan akuntansi. Dan yang kedua adalah pengungkapan terkait utang. Utang jangka panjang atau jangka pendek dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya di sini yang ketiga itu analisis pendanaan utang. Yang pertama di sini dijelaskan ada biaya perolehan yang diamortasi versus nilai nominal. Yang kedua ada akuntansi nilai wajar. Yang ketiga mengakhiri utang masa depan. Dan yang keempat fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan. Selanjutnya ada yang keempat, ini ada perlindungan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu senioritas, jaminan, dan perjanjian. Selanjutnya yaitu sewa. Sewa merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Perjanjian tersebut memberi hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki lessor selama masa sewa. Sebagai balasannya, lessee membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum lease payment. Selanjutnya ada 2 metode alternatif akuntansi sewa. Yang pertama, sewa pembiayaan yang mana lessor mencatat sewa sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Yang kedua, jika diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha ini, baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasi. Selanjutnya yang pertama akuntansi dan pelaporan sewa. Terdiri dari 3. Yang pertama klasifikasi dan pelaporan sewa. Yang kedua akuntansi sewa sebuah ilustrasi. Yang ketiga pengungkapan sewa. Yang kedua analisis sewa. Terdiri dari 2 dampak sewa operasi dan konversi sewa operasi ke sewa pembiayaan. Yang ketiga penyajian kembali laporan keuangan untuk klarifikasi sewa. Selanjutnya ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Klaim pemegang sekuritas ekuitas umumnya berada di kantor kreditor, yang berarti klaim kreditor dipenuhi terlebih dahulu. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada analisis tersebut meliputi yang pertama mengklarifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat menelaah kontrak ketentuan hukum dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Yang terakhir menilai ketentuan dan provisi sekuritas yang dapat dikonversi, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Yang selanjutnya ada ekuitas modal saham, yaitu meliputi modal saham, saldo laba, nilai buku per saham, dan realitas ujung ekuitas.
Kemudian yang keempat ada pelaporan ekuitas pemegang saham. Menurut IFRS, 3 kategori ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal yang diterbitkan, yang kedua cadangan, dan yang ketiga akuntansi keuntungan atau kerugian saldo laba. Yang kelima ada akuntansi dan analisis sewa lessor. Akuntansi sewa oleh lessor mengategorikan sewa sebagai operasi atau pembiayaan yang sejajar dengan klasifikasi oleh lessor. Jika diklasifikasikan sebagai sewa operasi, aset sewaan tetap berada pada laporan posisi keuangan lessor dan pembayaran sewa diperlakukan sebagai pendapatan pada saat diterima. Jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, lessor menghapus aset sewaan dari laporan posisi keuangan dan mencatat piutang sama dengan jumlah pembayaran minimum sewa yang diharapkan. Ada dua jenis sewa yang penting dari sudut pandang lessor. Yang pertama ada sewa jenis penjualan, yang kedua sewa pembiayaan langsung. Yang keenam, transaksi jual dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan aset yang dimiliki dari ekuitas atau pelaksanaan sewa atas aset yang sama. Perusahaan sering menggunakan transaksi jual dan sewa balik untuk membebaskan kas dari aset yang ada, terutama real asset. Umumnya, setiap laba yang direalisasikan pada nilai aset yang dijual harus ditangguhkan dan diakui selama masa sewa sebagai pengurangan beban sewa. Terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami terkait analisis aktivitas pendanaan. Apabila kami ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.